Umumnya, setiap orang yang telah meninggal dan dimakamkan kuburannya tentu terdapat batu nisan sebagai bentuk identitas atau penanda jasad yang dikebumikan dengan tertuliskan nama, tanggal lahir, hingga tanggal orang tersebut wafat. Sering melihat batu nisan, bahkan terdengar tak asing di telinga. Konon, awal mulanya orang-orang tempo dulu sempat kebingungan mencari cara agar kuburan tidak hilang atau rata dengan tanah. Muncullah sebuah ide di mana untuk menandai kuburan supaya tidak lenyap, tertumpuk oleh jenazah lain, dan rata dengan tanah. Makam tersebut diberi penanda batu hitam sederhana atau kijing, sekaligus membubuhkan nama jenazah bersangkutan. Namun, tahukah pemirsa dan para selebritis tanah air seputar sejarah awal mula setiap makam, mengapa terdapat batu nisan? Batu nisan itu juga diartikan sebagai penanda kan, waktu orang meninggal itu biasanya dikasih batu nisan supaya kita tahu di mana letaknya, kapan wafatnya gitu, dan juga sebagai bukti sejarah sih. Oke, batu nisan sendiri menurut aku kayaknya kalau di zaman dulu itu kayak penanda kapan misalnya seseorang itu meninggal. Mungkin kalau lebih spesifiknya lagi orang-orang yang berpengaruh kali ya Kak. Nisan itu kalau menurut saya dari zaman dulu sudah ada ya, gitu. Cuman batu nisan yang sekarang kan banyak dihias, dibentuk dan lain sebagainya sesuai dengan kemajuan zaman gitu. Tapi kalau menurut aku batu nisan itu adalah bukan lambang ya, tetapi lebih kepada menunjukkan identitas yang meninggal. Hanya sebagai tanda supaya mayatnya nggak ketumpuk gitu, atau tanahnya tidak dimiliki orang lain. Batu nisan itu merupakan tanda atau semacam kayak monumen gitu loh, bahwa di situ itu merupakan tempat peristirahatan terakhir seseorang gitu. Nisan sendiri merupakan sebagai pelengkap kuburan yang dahulunya merupakan hasil pengaruh dari kebudayaan orang Eropa yang datang ke Nusantara. Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia terdapat kata batu nisan yang dimaksud ialah kata grafzerk, yaitu batu kubur atau nisan yang dibaringkan di atas makam. Menurut sumber sejarah, batu nisan ditemukan sepanjang periode VOC berada di Nusantara, yaitu sekitar 4 abad lalu. Bahkan pada tahun 1934, menurut Dirk van Hinlopen Laberton, seorang antenar kolonial banyak meneliti tradisi Indonesia, nisan berasal dari bahasa Arab nishan, yang bermakna tonggak di atas makam Islam. Namun setelah diusut lebih jauh, dalam budaya Arab, tidak dikenal terminologi nisan. Konon orang Arab yang dikebumikan lazimnya tidak dikasih tanda batu nisan layaknya di Indonesia. Benarkah demikian? Istilah nisan itu merujuk kepada bahasa yang banyak para ahli menganggap bahwa itu dari bahasa Arab gitu. Padahal setelah dikaji ternyata nisan itu sendiri merupakan asal kata dari bahasa Persia gitu, yang artinya tanda. Nah, memang bahasa Persia nisan ini dirujuk oleh bahasa Arab, tapi waktu itu masih Arab kuno gitu ya, masa Arab awal masih sama namanya nisan. Tetapi Arab kontemporer mengartikan nisan itu sudah bukan lagi tanda, tetapi gift atau kado pernikahan gitu. Sedangkan di sisi lain, penggunaan batu nisan di Aceh mengalami perubahan bentuk dari tahun ke tahun, mulai dari sederhana hingga mencapai bentuknya seperti yang diketahui sekarang ini. Perubahan tersebut diawali dari beberapa nisan sederhana yang dapat ditemui di Samudra Pasai, tempat awal mula penyebaran Islam di Nusantara, hingga mencapai puncaknya pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Samudra Pasai hingga saat ini diyakini merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang menjadikannya sebagai tempat mengadopsi bentuk-bentuk nisan dari periode sebelumnya, yaitu masa Hindu-Buddha.
Beberapa tipe nisan dikembangkan, mulai dari pola hias hingga pengembangan pada ukurannya. Namun beberapa tipe nisan pada masa belakangan tidak pernah muncul lagi. Awal di Nusantara itu memang mengadopsi dari salah satunya bentuk-bentuk yang ada di Timur Tengah gitu ya. Jadi makanya ada para ahli menganggap bahwa ada nisan bentuk Persia, ada nisan bentuk Gujarat atau Cambai yang ada di dekat sekitaran selatannya Iran gitu. Lalu ternyata berkembang juga bentuk-bentuk lokal di sini, seperti misalkan nisan-nisan dari tipe Aceh, tipe Demak, tipe Troloyo, tipe Goa atau Makassar gitu dan lain sebagainya. Nisan ini sebetulnya menjadi penanda yang pertama, tentu penanda bagi orang yang meninggal ya. Di situ ada identitas nama, terus lahir atau misalkan kapan meninggalnya. Tetapi di luar itu, berdasarkan hasil kajian, nisan juga bisa menjadi satu simbol. Simbolnya yang pertama adalah simbol identitas. Jadi di situ kadang ada beberapa pesan yang tertulis di dalam nisan itu menyebutkan bahwa seorang raja atau seorang penguasa, berarti kan itu menunjukkan bahwa nisan ini sebagai simbol identitas kekuasaan gitu ya. Orang yang meninggal di situ. Atau misalkan yang selanjutnya adalah simbol pesan. Artinya pesan di dalam syiar agama Islam gitu. Tentu kuburan dan batu nisan bukan hanya ada begitu saja. Pasalnya leluhur kita memandang kuburan bukan sekedar gundukan tanah dan tempat menimbun orang yang sudah meninggal. Saking lekatnya relasi antara agama dengan makam serta batu nisan, kakek moyang kita tak segan pula menaruh makam berdekatan dengan ruang sembayang. Bahkan dalam struktur ruang keraton Pleret yang didirikan Sultan Agung Inajati Andri Suwanti dalam arkeologi perkotaan Mataram Islam juga menemukan makam kuno di sebelah barat reruntuhan masjid. Kenyataan ini membuktikan bahwa kombinasi masjid dengan makam menandakan orang yang begitu menghormati jasad manusia. Mungkin lebih ke kita mengingat jasa-jasa mereka dan juga mendoakan mereka di setiap kita ibadah, karena jatuhnya kan jasa mereka tuh mungkin kalau kita lihat sejarah misalnya terteranya itu, cuma kita nggak tahu bisa lebih lagi dari itu, jadi selalu berdoa yang terbaik sih. Biasanya kita kirim doa, kadang-kadang setiap Kamis malam Jumat itu kita kirim doa Al-Fatihah, terus kita mengaji Yasin seperti itu. Terus kalau kita sempat datang ke kampung halaman, kebetulan ada nenek moyang kita yang sudah almarhum, kita nyekar gitu, kita ziarah, kita kasih bunga, seperti itu sih. Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi kalau ingin kita senantiasa dicintai Allah, ikuti perilaku Nabi, mayyuti Rasul faqad ata Allah. Maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah faqad ata Allah, tanda ia taat kepada Allah. Kuburan komplit dengan nisan maupun kijing bukan sekedar penanda identitas dan status sosial orang yang dikubur, tapi juga bentuk penghormatan manusia yang hidup kepada mereka yang telah meninggal. Lantas, bagaimana pandangan Islam perihal adanya batu nisan di setiap makam? Manusia hidup dalam alam barzah, alam kematian. Oleh karenanya ada tanda kalau di situ ada kehidupan. Tanda kalau orang lewat pun tahu itu ada kehidupan. Inilah yang disebut tanda alam kubur atau tanda fase kubur. Dibuatlah batu nisan sebagai tanda. Nah, apa fungsi dari batu nisan itu tersendiri? Pertama adalah sebagai tanda pengenal, identitas. Setiap orang punya nama. Nah, bahkan orang yang mati pun tetap punya sebuah identitas. Karena secara syariat setiap melewati tempat kubur atau taman kubur, kita disunahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahli diyar. Jadi salam itu menandakan kalau ternyata, loh, sama orang mati pun kita mengucapkan salam, apalagi sama orang hidup ya. Jadi batu nisan menandakan kalau ternyata ada kehidupan setelah kehidupan, yakni kematian. Dan ternyata wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Quran surah Al-Baqarah 154. Jangan kau pikir orang yang mati itu mati, mereka hidup. Oleh karenanya
Nisan dan kubur itu fase kehidupan sebenarnya orang hidup, cuman putus dengan alam dunia yang memiliki alam yang baru yang disebut alam barzah. Jadi fungsi nisan di sini adalah sebagai pengenal jati diri kalau ternyata di situ juga ada kehidupan.